kemampuan PLN melayani sampai saat ini mungkin masih belum bagus karena kita masih kekurangan pasokan. Jadi nanti kalau ada pertanyaan ke arah situ, Mas Irwan bisa jelaskan bagaimana orang distribusi mengatur permintaan dengan mengatur permintaan dengan suplai kita. Dan ini kondisi lainnya adalah bahwa tarif dasar listrik tidak naik sejak kuartal ketiga 2003. Jadi sebelum waktu ini kita dulu mendapatkan kenaikan listrik itu secara berkala. Jadi tiap 3 bulan tarif itu dinaikkan secara berkala. Tapi kemudian pada tahun ini sudah dihentikan keputusan pemerintah. Saya nggak ada pertimbangan ininya. Mungkin Anda akan menyangkal, masa sih nggak naik? Saya di rumah saya bayar listrik naik terus tuh. Cuma orang kemudian kan berpikir kalau dulu kulkasnya 1 pintu, sekarang dari kulkas 2 pintu. Dulu AC-nya 1, sekarang AC-nya jadi 2 atau 3. Itu mungkin nggak, kadang-kadang kurang jadi pertimbangan masyarakat gitu. Jadi tahunya nggak pernah naik. Kalau nggak pernah naik, ini naik nyatanya kan. Jadi kita ini apa yang bikin rugi? Rata-rata penjualan PLN itu sekian, tarifnya sekian. Ini tarif rata-rata total. Kemudian biaya produksi kita itu rata-rata sekian, ini rata-rata tahun 2007. Nanti ada ini secara grafisnya. Jadi kita punya production cost itu untuk ini kan di rata-rata ya, seluruh jenis pelanggan itu 1128 kWh, ini kondisi tahun 2007. Sementara yang kita jual ke masyarakat ini S ini untuk kelas sosial, ini R itu rumah tangga, B ini bisnis, I itu industri, P apa Pak ya? Pemerintahan, kantor maksudnya, kantor pemerintahan. Nah ini tarif tertinggi bahkan di sini misalnya. Contoh untuk industri kelas 1, ini yang paling tinggi pun kita belum mencapai biaya produksi kita. Kenapa biaya produksi kita tinggi? Ya karena yang saya terangkan di depan tadi bahwa primary energi kita diatur oleh market gitu ya. Kita mengikuti market, kita nggak bisa ngaruhi ke situ. Kemudian beberapa pembangkit kita masih dioperasikan menggunakan bahan bakar minyak atau solar. Itu yang membuat biaya operasional kita tinggi. Saya kembali ke ini sebelumnya, yang tadi. Ini jadi yang peta waktu itu ini sampai pertengahan 2008 produksi KWH dari pembangkit yang berbahan bakar minyak itu masih 34% dari total produksi energi kita. Jadi katakanlah kita memproduksi 100 MW, tiap 100 MW yang kita produksi 34%-nya itu dari katakanlah pembangkit listrik tenaga yang pusat itu tenaga minyak gitu ya. Jadi ada minyak, ada PLT minyak, ada juga yang dari diesel atau PLTG dari gas. Namanya PLTG tapi bahan bakarnya minyak. Segini total pembangkit yang 34% mensuplai daya ini, dia sudah memakan ongkos produksi sebanyak 78%. Jadi bisa dibayangkan kondisi saat itu ketika harga minyak naik, maka kemudian biaya produksi kita juga tentunya naik drastis. Ini sudah saya terangkan di depan bahwa penggunaan bahan bakar menggunakan harga di pasar. Ini ketergantungan pembangkit tenaga listrik terhadap BBM itu masih sangat tinggi. Ini terutama di luar Pulau Jawa. Kalau kita lihat sistem-sistem di luar Pulau Jawa ini masih belum merupakan sistem-sistem yang terintegrasi. Jadi masing-masing banyak sih berdiri sendiri dan kita masih mempunyai banyak pusat listrik tenaga diesel di sana. Jadi kemudian kita banyak mengeluarkan biaya untuk bahan bakar, utamanya di luar Pulau Jawa tadi. Nah ini kemudian ada hal lain lagi. Jadi kita sebagaimana kita ketahui tahun 97 dan 98 kita terpukul sama krisis moneter di Indonesia. Sebagai akibatnya waktu itu beberapa proyek listrik yang sedang jalan, maksudnya sedang jalan itu sedang mau jalan, tapi belum mulai konstruksi, itu dihentikan. Sedangkan yang jalan itu hanya yang sudah terlanjur, sudah mulai masuk tahap konstruksi yang harus diselesaikan.
Jadi antara tahun itu kita cuma bisa punya pembangkit baru akhirnya tahun 2000 kira-kira ya. Tahun 2000 kita. Setelah itu kita nggak punya pembangkit baru lagi. Dan karena saat itu maka PLN kehilangan momentum untuk investasi dan ekspansi. Jadi karena benar-benar nggak ada dana ya. Jadi untuk operasional harian aja kita susah, maka kemudian kita nggak bisa beli pembangkit baru lagi. Dan sebagai akibatnya kemampuan PLN saat ini itu adalah dampak dari yang waktu itu sebenarnya juga. Jadi untuk mengakomodasi pertumbuhan konsumsi energi kita nggak punya cukup power. Jadi tadi yang kalau ada yang teman yang bilang PLN itu kesannya apa? Biar cepat. Ya memang iya. Kenapa itu terjadi ya ini karena ini utamanya. Boleh nanya? Silakan. Kenapa dibilang bahwa ketergantungan terhadap BBM sangat tinggi padahal produksi dari BBM hanya 34%? Ketergantungan sangat tinggi, masalahnya gini, biarpun ini cuma 34%, kita tidak bisa mematikan 34%. Karena kenapa ya? Tadi saya ceritakan salah satunya di luar Pulau Jawa itu kebanyakan masih menggunakan PLTD diesel, masih menggunakan BBM. Kita nggak mungkin bisa men-shutdown PLTD di sana. Kalau di Jawa, oke lah katakanlah di shutdown satu Muara Karang, ya masih ada lah PLTU, ya tapi pasti pemadaman bergilir dan itu tentunya kita tidak inginkan. Itu disebabkan juga karena kita punya antara pembangkit yang beroperasi dengan cadangan operasi itu sangat tipis, jadi mau nggak mau harus dioperasikan, itu yang kemudian begini. Nah ini gambaran lain perbandingan antara biaya pokok penyediaan, kemudian harga BBM dan kemudian tarif PLN, tarif yang dijual ke masyarakat. Ini kita bisa lihat dari grafik sampai dengan tahun 2008. Jadi secara unit production cost kita naik terus. Ini utamanya memang dari pengaruh bahan bakar. Ini paling drastis antara 2004 sampai 2008 ini naiknya luar biasa. Sementara ini jualan kita sejak 2003 ini cenderung tetap. Kemudian biaya unit fuel cost itu adalah biaya per kWh yang kita beli. Jadi berapa rupiah yang kita keluarkan untuk memproduksi 1 kWh listrik itu juga jumlahnya meningkat, dan ini meningkat drastis ini karena kenaikan biaya BBM. Ini saya perlu sampaikan sedikit, jadi ada hubungannya dengan yang saya sampaikan di depan. Ini struktur biaya PLN yang sekarang ini. Kebanyakan memang kita banyak gunakan biaya kita itu untuk bahan bakar, kemudian untuk pembelian tenaga listrik dari listrik swasta, dari IPP tadi. Sementara ini biaya yang lain-lain untuk penyusutan rata-rata sekitar 10%, administrasi kepegawaian sekitar 6%. Jadi saya nggak tahu ini 6% ini bisa dikatakan makmur apa enggak, karena mungkin perusahaan lain bisa dibilang biasanya ya sekitar 10% atau 9%. Jadi dari sisi aset, PLN ini bisa dikatakan perusahaan dengan aset terbesar di Indonesia, dari sekitar 700 triliun aset kita, karena kita mempunyai pembangkit sebanyak itu dan dari jaringannya. Ini dalam hal ini memang kita masukkan 700 triliun itu sama ini ya, punya anak perusahaan, karena ada Indonesia Power sama PBB punya Mas Rofi ini di situ sendiri. Jadi makanya kita sangat sensitif terhadap perubahan harga bahan bakar di pasar, karena porsi dari struktur biaya PLN itu besar di situ. Nah ini kemudian yang terjadi yang saya sampaikan di depan tadi, sejak tahun 98 kita tidak ada lagi pembangunan pembangkit baru, maka kemudian ini install capacity kita turun presentasinya. Jadi kita nggak bisa membangun, dan ini baru tahun 2004, 2005, 2006 kita mulai naik lagi. Itu kita punya pasokan listrik baru dari PLTU Tanjung Jati itu yang di Jepara. Sementara peak load ini adalah beban puncak di PLN. Ini kira-kira kompetensinya Mas Didi. Nanti kalau ada pertanyaan detail ke sana kita bisa jawab. Jadi kira-kira kalau langgam beban secara umum kita bisa sampaikan di sini.